Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya ulun dan minta ampun dan maaf kalau nantinya apa yang ulun sampaikan ada salah dan hilafnya. Anak-anak kami sekalian, Bapak mohon semuanya matanya ke muka, tangannya angkat di batang paha, kopiah yang turut bujuri, supaya dia menjadi anak yang soleh. Dan untuk perempuannya, alhamdulillah rapi semua. Kita sama-sama hari ini memperingati Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kejadian Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib kita percaya. Jangan ada ragu di hati. Kalau bujur di waktu kejadian Isra Mi'raj itu jangan ada di hati. Jadi wajib kita percaya 100%. Jangan ada keraguan. Karena pada kita wajib percaya karena kejadian Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalilnya adalah Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya. Siapa itu hamba? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada waktu malam. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu pada malam hari tanggal 27 Rajab. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dinaikkan Allah Subhanahu wa taala Mi'raj ke atas langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha sampai ke Hadrah khusus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menerima sembahyang 5 waktu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami beri berkat ujar Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalil Nabi diisrakan. Adapun dimi'rajkan dalilnya di surah An-Najm 3 ayat. Adapun kisah mengenai daripada Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kitab Tafsir. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijril baiti muttaji'an baina rajulaini iz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akharun wa qamaru hatta jam. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pada malam itu baratah di sisi Baitullah. Muttaji'an baina rajulaini, beliau baratah di antara 2 orang laki-laki, antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, antara sepupu dalam mengalami Rasulullah di tengah-tengah. Baratah 3 Baitullah, ini 3 Baitullah ada Hijr Ismail namanya. Mudah-mudahan kita sama berdoa. Beliau berada di situ. Atahu Jibril wa Mikail, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail. Wa ma'ahuma malakun akharu, sertanya Jibril dan Mikail tadi ada malaikat yang lain, jadi berombongan datang. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan, dibawa ke sumur Jam-Jam, dibelah dada Rasulullah, diambil hati Rasulullah, dibasuh dengan banyu Jam-Jam. Tapi yang mau operasi ini Jibril. Makanya ada di Martapura itu nama dokter bernama Jibril. Nah, rupanya nangkalikan bahari membahingan, mudah-mudahan kayak Jibril juga ahli bedah. Sekalinya pas anak tadi bernama Jibril dan menjadi dokter ahli bedah. Luar biasa. Makanya anak itu diberi nama menjadi doa dia. Makanya jangan sampai sembarangan memberi nama.
Ini nama Frankie. Nah, apa artinya Frankie? Kadang-kadang orang itu ada tahun Mbah melihat bina bagus di TV, kadang-kadang artis yang artis akhirnya kan Islam. Nah jadi anak-anak kita itu namanya harus dipilihkan. Makanya orang Bahari datang ke tuan guru, belum biasin anak beginian. Nah, abahnya ini, mamanya ini, tolong beri nama, lalu 3 diberi nama, lalu dipilih 2 lagi ini. Nah itu orang Bahari supaya bermakna. Nah jadi yang membenahi diri bukan siapa-siapa. Ada nomor takut baik, muncul doa, itu kan satu ustaz. Nah ini kada ustaz, ini semua kejadian kada rekayasa, semuanya benar, semuanya penuh fakta. Kemudian diisilah sesudah bersih iman, Islam, ihsan, hilm. Lain hilm namun kita kandangan itu lain. Hilm itu kalau asal di atas daripada sabar. Makanya hilm itu aman. Nah jadi Rasulullah itu lengkap diisi ilmu, iman, Islam, ihsan, bahkan hilm diberi Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah menghadapi apapun cobaan beliau sanggup. Nah ini hebatnya karena sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu ditutup dengan Nabi kita, kemudian dicap di belakang beliau dengan kata mengubah Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesudah itu summa atabil burak, kemudian didatangkan seekor bola. Nabi pun berbuat. Lalu memulailah Nabi kita Isra, menuju mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalian harus tahu Isra itu mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kendaraannya bukan. Adapun Mi'raj mulai Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua sampai ke 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi mulai Masjidil Aqsa tadi Nabi kita meninggal itu pula, kemudian didatangkan tangga khusus menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Mi'raj. Jadi Isra mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai juga, Mi'raj mulai Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu ada tangga khusus yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW guru ringkas saja langsung bertemu dengan Allah, menerima sembahyang 5 waktu. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah kata Rasulullah, as-salatu limatuddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sembahyang itu adalah tiangnya agama. Barang siapa sembahyang berarti yang mendirikan agamanya, barang siapa meninggalkan sembahyang berarti yang merobohkan agamanya sendiri. Ingat anak-anak kami berkata, kalian anaknya sukses? Anaknya sukses? Kayak Bapak tadi itu Pak Asian, mulai dari Bapak di Iqra Pak Asian, nah sukses bapaknya. Nah, jadi dia menghantar sukses Pak Asian lawan Abah, Pak Asian lawan Mama, Pak Asian lawan Guru. Ini insya Allah sukses ya. Pian ini ada halus ya kalau siapa tahu kayaknya ada calon bupati. Amin. Siapa tahu kayaknya jadi Pak Camat ya Allah. Lagi kalau harus kita ketahui lagi, ini berpikir Megawati itu jadi presidennya loh, belum tentu. Jadi gantungkan cita-cita pian, Jangan sampai pian keisian pendapat makanya baik orang tua ataupun anak-anak. Nah, income sekolah tinggi kita kan dapat turun pegawai, jangan ada. Nah, kita mengaji tinggi-tinggi, kita harus dapat keturunan tuan guru. Jangan ada keisian pendapat angka itu. Jadi pegawai, jadi ulama itu karena ada keturunan. Banyak orang-orang sukses dari orang-orang sukses. Artinya bukan dari keturunan kawan. Ini ada kadang-kadang sebahagian orang tua berpendapat angka itu. Jadi kita untuk maaf bersama. Nah, pakai semua bertinggi-tinggi kita kan tak keturunan pegawai juga, jangan. Nah, pernah kita berhemat hafal kita sebulan, kita adalah keturunan tuan guru, jangan. Malah anak itu kita berikan dukungan dan kita berikan
sebagai acuan. Nah, iya. Jokowi itu makanya kurang biasa. Awalnya orang kampung dengan bahasa kitanya jauh gitu sih daripada kota-kota besar. Tapi beliau berjuang hingga jadi presiden. Abah Guru Sukopun itu orang kampung biasa. Memang beliau keturunan luar biasa daripada keturunan alam saya. Nah, ini beliau ini jadi contoh. Untuk apa? Untuk memacu anak tadi supaya jangan sampai patah semangat. Dan anak-anak kami barataan yang paling penting sekarang dia jaga jangan sampai tak umpat pergaulan bebas. Pertama, guru pesan jangan sampai umpat minuman-minuman yang memabukkan. Guru pesan. Karena pian, orang sarap pian itu paling larang harganya. Sarap pian itu paling bagus di dalam batang tubuh. Coba pian bayangkan. Ada orang putih, bungas, tapi sarapnya rusak. Apa begini? Atau begini, putih, bungas, bersih, tapi sarapnya rusak. Aku nggak lagi ya. Artinya ada bahara. Jadi anak-anak kami jangan dirusak keuntungan. Biar aja dipatahkan orang kadang gaul, ada apa? Kami berhari di pondok. Baru poinnya nggak boleh. Kenapa? Karena minta duit lawan kali kan. Ikam jadi sitin, biar perbulan dari ikam di pondok aja kawitan juga di rumah sebelumnya ikam membanang habis kawitan kasihan. Nah, jadi anak-anak kami jangan dicoba-coba, ngomong. Karena ini tantangan saya. Biar punya dua di panjangan apa soal satu anak-anak kami bertahan. Pertama sembahyang beda. Pesan guru lah, pertama sembahyang beda. Yang kedua, Pak Asian lawan kawitan. Kalau pian sembahyang dijaga, Pak Asian lawan kawitan, Pak Asian lawan guru di sekolahan, insya Allah pian berhasil. Karena apa? Karena keberhasilan itu modelnya dulu otak yang cerdas. Nah, mungkin pian kawan jawab soal metode cerdas. Nah, kecerdasan dia itu jangan sampai dihancur dengan obat-obat yang terlarang. Bahaya. Apalagi ini di internet Bapak menemukan bus daripada sabu-sabu. Mereka mengaku di Indonesia karena kalau lagi membasmi sabu-sabu. Karena jaringannya luas dan duitnya banyak. Bahkan mereka apabila tertangkap mereka langsung mengongkosi bininya. Jadi dipersiapkan sudah. Bila keluar mereka akan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah jaringannya luas. Tapi kita sebagai umat Rasulullah jangan menyerah. Dengan apa kita? Pertama dengan doa. Dengan doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, siapa yang niat untuk menghancurkan otak-otak umat Rasulullah, ya Allah, balasakan di dunia supaya mereka dihabiskan hartanya dan supaya kehidupannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membekeng daripada semua itu adalah orang kafir. Misi mereka untuk menghancurkan otak-otak umat Rasulullah SAW. Karena orangnya kalau pintar-pintar sama hatinya. Yang jadi DPR kubu hatinya, yang menjadi menteri kubu hatinya, kehendak hatinya. Tapi alhamdulillah umat Rasulullah mulai bangkit, para habaib sudah mulai bangkit. Mereka menyatu untuk apa? Untuk merongrong daripada yang direncanakan oleh orang-orang yang ada bertanggung jawab. Coba bayangkan, montak anak-anaknya rusak, siapa yang menjadi irti, siapa yang menjadi pembakar, siapa yang menjadi imam di bangga. Ayo, amun orangnya rusak kan mungkin,
Karena mungkin dia menjaga dirinya aja kada sanggup lagi, apalagi menjaga orang lain. Menyayangi dirinya ada bisa, apalagi menyayangi orang lain. Coba itu ya orang. Makanya anak-anak kami lah, anak-anak kami lah. Ada kalau di TV namanya orang itu kalicat. Ya kalau ada kalicat ini, nah lawan dirinya aja dia kada sayang lagi. Kita kada kalau menjaga dirinya sendiri pun dia kada sanggup. Kayak pakainya begini menjaga orang lain, kayak pakainya berkeluarga menjaga anak. Ini untuk menjaga dirinya pun dia kada sanggup. Nah di sini anak-anak kami mudah-mudahan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Isra Mi'raj ini buah hasil daripada kita. Isra dan Mi'raj ini pertama kepala sekolah, dewan guru mengadakan ini supaya orang tua murid dan anak-anak sama-sama bergotong royong menjaga mutiara ini. Mutiara berkata calon-calon pengganti kita ini pasti meninggalan nanti ini namanya mengganti kita. Inilah umat Rasulullah yang calon-calon penerus. Ada kainan yang jadi RT, ada yang jadi pembangkang, ada yang jadi tunggu langgar, ada yang jadi ini dan itu, supaya umat Rasulullah itu terus bergerak. Makanya tadi Muhammad siang bisa sudah alhamdulillah kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan itu mengurangi. Yang kedua beruntung kedua keretaan guru berpesan. Yang kedua Hafi ini misi mereka orang kafir untuk menghancurkan dengan video game. Itu guru sudah. Makanya kami guru-guru di Majelis Ulama Indonesia ditantang untuk supaya jangan sampai kita saja. Artinya terjun ke lapangan dan terjun ke teknologi supaya apa? Supaya kayak apa mengatasi. Itu video game yang menimbangi ya. Kalau yang menimbangi di luar negeri yang ditimbanginya di dalam masjid itu gamenya ada sudah ada. Dicetaknya dulu gamenya, kemudian diedarkannya, hanya langsung bertanya gambarnya dari pakai senjata seperti itu dimakinya. Kemudian bunyinya aja sama kalau lawan yang main akan ada akun lagi makan, ada akun lagi belajar. Bila ada kalah musuhnya hanya mau makan. Ini otaknya secara kada langsung jaka bahasa kitanya sama keracunan dengan obat terlarang tadi. Guru tak ada orang datang, orangnya ada masa lagi lah. Kalau nampak sebelumnya ambil. Kenapa keasikan main game dalam kamar? Ada mau ambil lagi. Jadi urut pada hilang kaitannya. Ini anak pian ini jangan pian kira sehat. Ini anak sudah ada sehat lagi. Guru orangnya sehat ya, jadi makan minum. Itu orangnya sehat tapi otaknya ada sehat lagi. Ini harus direhat. Ini harus diobati. Kenapa? Karena anaknya ini sudah mulai kan guru ada membaca dia lupa. Dengan orang kayak paman kecanduan karena kecanduan itu kayak apa sudah. Sekali ini ya kalau hari-hari itu malah mikir. Tangannya ini udah kayak jadi otomatis. Nah, bahkan sudah ada yang masuk rumah sakit diambil HP-nya, tangannya tetap kayak ini. Nah, kedua keuntungan yang rusaknya mata. Bahari keuntungan orang kalau menonton TV apa aja tuh menurut dia kalau rusak mata dan ini ke mata, berapa orang? Pian berapa itu syarat mata dia pada fungsi, makanya orang bahari kada boleh lihat kalau berapa. Nah jadi pasti berduduk dan membaca itu yang paling cepat hafal ya, anak-anak kami yang paling cepat hafal itu harus tegak, buku tegak, ini tegak. Karena mata kita ini untungnya mata kita ini seperti fotokopi, bahkan lebih hebat daripada fotokopi. Fotokopi itu kan kalau transfer set langsung keluar nanti. Kayak itu juga mata kita. Makanya cara menghafal, bahari kami menghafal al-qalam muballaghun muraqatu fa'ala yang dilupakan itu kayak ini gambarnya yang dihafal untungnya. Karena pada kalau hafal ada retorikanya caranya. Nah jadi untungnya belajar belajar itu kaget dan jaraknya. Nah, pandangin aja yang kita membaca pandangin aja pertanyaan caranya kayak apa?
Tapi mau itu mau baca. Bisa lagi SD tadi. Kalau berat kan apa sih? Lambat perintahnya ini seharusnya tertutup. Nah, jadi kalau begini, nah jangan sampai dia rusak keuntungannya dengan cara tidak tahap ini. Nah, ini banyak yang sudah mulai dari kecamatan kalau harus kenapa sekali diteliti oleh dokter karena cahaya daripada HP itu menghantam ke matanya. Nah, jadi keuntungannya dia mau ada melihat kayak apa masih kita orang kada melihat kayak apa masih awal akan jadi pegawai awal yang tidak keluar guru awal syaratnya ada cukup syarat berlebihan lagi karena dihitung oleh HP tadi. Jadi untuk kedua keadaan kita hari ini memperingati Isra Mi'raj oleh daripada Isra Mi'raj sebutin aja dulu. Pertama sembahyang. Lalu sembahyang ini untungnya belajar. Nah, mohon maaf karena ulun Amerikas langsung ulun mempraktekkan sembahyang lawan dia. Anak-anak kami nanti ulun kalau jadi anak pernah ada mengajari bapak-bapaknya, ada mengajari ibu-ibunya, ada mengajari guru-gurunya lah. Ulun mengajari anak-anak cucian kan. Ulun tutup, ulun ambil intisari daripada ceramah ulun, yaitu oleh Rasulullah adalah Isra Mi'raj. Siapa yang menjaga sembahyang maka orang itu selamat di dunia. Siapa yang menjaga sembahyang maka orang itu diberkahi Allah. Tapi kalau wani meninggalkan sembahyang jangan diharap nyaman di dunia apakah di akhirat. Karena apa? Karena sembahyang itu awalul hasabu indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Awal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat adalah sembahyang. Fa in salahat salusalih amalnya. Apabila bagus maka seluruh amal yang lain diterima. Wa in fasadat kullu. Apabila rusak sembahyangnya, amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak kami yang pertama keuntungan sembahyang itu jaga cara mandi wajibnya. Anak dua yang manusia. Jangan kayaknya pikiran pasti balik kena. Nah, jaga mandi wajib keuntungan karena mandi wajib ini yang pertama. Kalau sah mandi wajib sah sembahyangnya. Kalau ada sah mandi wajib ada sah sembahyangnya. Nah, mandi wajib itu keuntungan banyak. Jangan ada getah, jangan ada lem, jangan ada cat di tangan di mana-mana. Nah, kemudian yang diperhatikan adalah daun telinga. Karena banyak orang mandi wajib kubu-kubu aja. Nah, kalau kubu-kubu aja untungnya di sini nah. Sabuni, kita sabuni, lalu ambil dia mandi kubu aja. Kira-kira japai pun ada sabun. Ada. Nah, kalau ada berarti banyak orang sampai situ. Nah, lalu Imam Ghazali di dalam kitab Maratul Ubudiyah menyuruh disimpul. Nah, disimpul. Karena bila kata mandi wajib hari ada sah mandi wajib hari-hari dilaknat malaikat. Kemudian dari wudhu mulai muha tangan kepala kaki prakteknya. Nah, kemudian sembahyang. Ampun maaf ulun dari guru ulun mempraktikkan anak-anak kami karena ini kesempatan ulun menyampaikan kepada umat Rasulullah apa yang ulun dapatkan dari Abah Rasulullah. Karena Abah Rasulullah mengajari praktek, ulun pun mengajari oleh anak-anak kami cara praktek sembahyang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mantap batasnya belum nah, takilan kayak ini. Jadi jangan tapi langkah, jangan balik, jangan rata-rata. Nah, kemudian tangannya lurus. Allahu Akbar. Boleh di sini habisnya. Boleh juga Allahu Akbar. Boleh di sini habisnya. Kemudian tangannya ini, kemudian ini di sini. Ma'anda ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Kemudian rukuk Allahu Akbar. Jadi pas bar rata. Sami Allahu liman hamidah. Turunnya ke bawah. Ini bagaimana? Banyak di masjid batal. Nyatakan Mbak Ayu ini batal. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4 batal. Makanya Rasulullah menyuruh turunnya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Gana-gana sih.
Nah, kemudian lalu sujud itu keuntungan turun lingkup dulu. Ini dulu, kemudian telapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Ini jangan tertutup awal kopiah lah, jangan tertutup awal kopiah. Babinian jangan tertutup talakung. Dahi lah. Kemudian sujudnya, ini ampun maaf, lah. Ini sujudnya keuntungan ini. Guru mengamalkan batisnya aja lah, guru pada sujud lah. Ini batisnya 6 bujur nah. Nah 6 bujur nah. Nah ini 6 bujur nah. Nah. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Nah, ketajak kayak ini. Ini 6 bujur. Ada pun yang salah. Nah. Itu yang salah. Jadi mesti bertajak. Ampun maaf Pak ya. Karena akan-akan judulnya kan begitu baik. Karena ulangnya kain mulai di pondok begitu akan-akan sampai ini ya, mulai di pondok disuruh guru aja akan-akan. Jadi sampai ini makanya ulun jadi kepala TK Al-Quran itu nang gurunya 14 orang saya yang nama aja gitu kalau itu 14 orang. Jadi artinya apa? Ulun jujur anak-anak ini karena apa? Ini generasi umat Rasulullah. Makanya ulun melihatkan gaya apa ada bingung kenapa hari-hari mulai kekanakan mulai melakukan kemudian itu mulai berubah kekanakan. Nah, dan hebatnya kekanakan ini langsung enggak. Di mana hebatnya kekanakan ini? Hebatnya kekanakan ini hatinya. Hanya bakal lahir, ini nih bakal lahir. Baru pikir dari seorang sudah dia kawan. Hebatnya kekanakan berhati-hati orang surga. Ada orang tua hanya bawa sedikit seminggu atau berbulan, sebulan kata berbulan, kata-kata hebatnya. Nah, jadi hati kata-kata itu sebenarnya hati orang surga. Nah, jadi yang kita contoh dapat ilmu dari kata-kata. Walaupun kita baru kata-kata, tapi dapat ilmu dari kata-kata. Di mana hatinya kan hebatnya hati kata-kata itu ada perkataan. Nah, hati yang ada perkataan itu adalah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kita Islamnya Arab ini kita mendapatkan buah hasil daripada Islamnya Arab itu adalah Nabi kita Muhammad SAW membawa oleh sunnahnya 5 waktu. Inilah kita jaga. Sebelumnya guru banyak minta ampun kepada ini limbah ceramah ini guru langsung guru bahkan karena ada majlis ulun di pagi ya. Jadi ulun kalau makan ulun sengaja gitu. Jadi apa yang ulun sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan apa yang saya sampaikan kalau ada salah hilang ampun maaf mohon dimaafkan mohon diredakan dihadapkan kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para kita memperingati Islam yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus Allah. Mudah-mudahan kita bisa amankan untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa satu dalam Rasul dalam surga Allah Subhanahu wa taala.